Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ahlan wa sahlan bihudurikum fi hadzal masjidil mubarak, Masjid Nurul Hikmah di Muhammadiyah, Bumi Ayu, Malang, Jawa Asyatiyah. Fi hadhil munasabatil mubarakah yatasharrafu bi ilqa'it tawzihat wal irsyadat wan nasihat fadilatul ustaz Ain Ja'far. Naftatin hadzal hafl bi qira'atil basmalah. Wa alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kiranya kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam yang insyaallah berbahagia ini. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikannya rahmat dan nikmat. Salah satunya adalah kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan hidup itu secara tidak langsung kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk berintrospeksi diri, untuk mawas diri, untuk meneliti diri kita masing-masing. Barangkali ada perbuatan, ada amalan yang kurang baik, ada amalan yang salah, ada maksiat yang masih kita lakukan, baik itu amal perbuatan yang berupa fisik, omongan, hati yang jelek. Dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sisa umur ini, kita berarti oleh Allah diberikan kesempatan untuk melihat itu. Sehingga kalau kita sudah tahu kekurangan kita, dengan begitu pula kita bisa memperbaikinya. Kita bisa menggantinya amalan yang jelek itu, kemaksiatan itu, dengan ibadah kepada Allah. Pada bulan suci Ramadan, kalau yang bisa berinfak, yang berinfak. Jangan sampai menunggu kita sudah nyawa di tenggorokan. Sebagaimana di dalam surat Al-Munafiqun itu ya. Itu orang-orang munafik itu minta kembali untuk dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sejenak saja. Mereka akan mau berinfak, mau menjadikan dirinya itu orang-orang yang soleh, tetapi sudah terlambat. Maka itu mumpung masih sehat dan hidup ini, mari kita gunakan betul-betul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki diri kita. Alias kata lain itu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada cerita sedikit ini ya. Kenapa ada seperti yang di tempat saya? Kebetulan saya ini kan masuk
tim pemulasaran RW ini, mungkin RW misalnya, untuk merawat jenazah. Ada satu orang itu, ya, yang kakinya itu sulit sekali untuk ke masjid. Bahkan sholat hari raya pun tidak mau. Tetapi tatkala dia itu meninggal, itu semua saudara itu meminta untuk disolati di masjid. Ya kebetulan memang karena kakaknya itu memang jamaah kita ya. Tapi karena untuk menghormatinya saja, sehingga dia tetap disolati di masjid. Jadi jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Kita nggak sering ke masjid, ujuk-ujuk nanti sudah meninggal baru dibawa ke masjid untuk disolati. Jangan sampai. Maka dari itu, mumpung masih hidup ini, itu mari kita betul-betul untuk berupaya semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam tujuan kita itu hidup satu saja, ibadah saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk meraih semua itu, untuk beribadah kepada Allah. Jadi ada kaitannya dengan Ramadan. Itu sebenarnya itu dalam Ramadan itu setidaknya itu ada 5 yang harus kita raih, yang harus kita raih. Untuk mencapai ibadah yang sempurna atau takwa yang sempurna itu setidaknya ada 5 hal yang harus kita latih dalam Ramadan. Dan itu memang dilatih dalam Ramadan. Sebagaimana itu dicantumkan dalam surat Ali Imran yang enggak salah ayat 11 Allah Subhanahu wa taala sebutkan begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, astaghfirullah wastaghfirullah wastaghfirullah wal mu'minina wal mustaghfirina bil ashar. Ini gimana? Yang harus kita latih dan sebenarnya yang harusnya kita latih. Untuk meraih ibadah yang sempurna, apa yang sempurna itu memerlukan sebuah kesabaran. Dan bulan Ramadan ini kita dilatih untuk sabar. Melaksanakan perintah Allah itu memerlukan satu kesabaran. Meninggalkan larangan Allah juga memerlukan satu kesabaran. Menghadapi ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala memerlukan satu kesabaran. Tapi jangan diartikan yang namanya sabar itu pasrah bukan manut keadaan ini ya wis begini. Pengantuk lek subuh itu nggak bisa bangun, ngantuknya masalah. Ya bapakmu nggak kuat. Jangankan bangun malam sholat malam, bangun subuh itu sulitnya kan. Lah untuk merubah yang sulit itu harus memerlukan satu kesabaran. Dan itu nggak boleh pasrah butuh saya ini bisa ngantuk. Harus kita cari kenapa saya kok ngantuk terus itu kenapa? Ternyata saya ini tiap malam tidurnya jam 12, jam 1, terus sampai jam 2. Gak apa-apa, latihan gak apa-apa. Ngobrol gak apa-apa. Itu pasti tak kurangi saya. Ini namanya upaya, ikhtiar. Tak kurangi saya, malam itu tak kecil. Sehingga jam 2, jam 11 wis maksimal saya harus pulang, harus tidur. Buat melawan nanti saya itu bisa bangun subuh. Itu namanya ada upaya. Saya biar bangun dia macamnya. Ini namanya sabar. Untuk meraih kesuksesan harus penuh kesabaran dengan berupaya semaksimal mungkin. Puasa saja kata Rasulullah SAW Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mensoma barang siapa yang berpuasa Ramadan pada bulan Ramadan imanan dengan penuh keimanan
dengan menjalankan perintah Allah, mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, puas sadar dan penuh perhitungan, tidak asal puasa, tapi diperhitungkan betul. Jangan sampai puasa ini gagal, jangan sampai tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus mempunyai kesabaran dengan itu. Harus bangun sebelum subuh sahur. Setelah itu sahur jangan malam-malam. Kita juga upaya itu namanya. Kalau sahur jangan terlalu awal. Saya tak sahur jam 12, saya tak tidur. Nanti saya subuh usah. Ini namanya bukan upaya juga. Diperhitungkan. Saya kalau sahur jam 12 nanti subuh gak subuhan. Makanya Rasulullah SAW itu kalau sahur diakhirkan, biar menjelang subuh. Setelah subuh kita wudhu, setelah wudhu kita ke masjid, setelah masjid kita sholat subuh jam. Itu namanya ikhtisar. Diperhitungkan. Dengan diperhitungkan, nanti ngomong ya, syukur ngomong nanti. Saya kalau ngomong ini akan begitu. Sebenarnya diperhitungkan. Gerakan kita dihitungkan atau sama bintang. Maka akan diampuni dosanya setelah lama. Maka dari itu harus sekali lagi. Kesabaran itu sangat penting dalam kehidupan kita. Sabar itu untuk menentukan, untuk menjadikan diri kita sukses. Sabar itu. Itu saja dalam artian yang bukan artian masalah bukuan. Sabar yang berupaya. Sabar yang berupaya. Bisa kita bayangkan ya sekalian. Bisa penting. Tatkala jalan pilihan panjang, entah pilihan di loket, entah pilihan di bank, entah pilihan di mana saja, di kamar rumah, di mana saja. Ada satu saja orang yang tidak sabar. Bujuk orang di depan, geger semuanya. Pemilu sekali sudah seperti itu, karena tidak sabar dia malah geger. Jadi sangat penting sekali. Jenengan buka putra-putri mereka subuh itu sulit, tapi tidak sabar, jangan nggak bangun. Itu sepisah sebab anak bangga seperti seperti itu namanya itu terus. Maka dari itu harus selalu terima Allah Subhanahu wa taala. Satu ini yang saya sampaikan, hanya sabar saja yang saya sampaikan. Sebenarnya ada 5 itu. Wassabirin wassabiqin wal sujud. Syukran ala nasihatihi. Naftatim hadal hamal biqira'atil hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.